Kita berada di penyeberangan Sungai Brantas. Ngendi Pak Dori iki? Bagre ngaduwe. Berarti ini barat sungainya desanya mana iki? Kalau tidak salah baratnya ini ke Mojo. Mojo ya? Kecamatan Mojo. Para pemirsa di mana saja berada, hari ini suasana cukup redup ya, walaupun di siang hari, karena kita berada di beberapa banyak sekali pohon yang tepatnya di dekat Brantas, dan kita berada di penyeberangan Brantas, yaitu penyeberangan Diluwe ya. Pada saat ini kita akan ketemu dengan Bapak Kudori, di mana beliau adalah seorang yang tahu betul dengan mengenai bagaimana Kali Brantas itu dan sebagainya. Untuk Pak Kudori, untuk siang ini kita akan bercerita mengenai Kali Brantas. Yang Pak Kudori ketahui tentang Kali Brantas itu apa ya kira-kira? Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan. Berdasarkan sejarah yang saya pernah membaca, saya ingat itu. Jadi pada waktu nenek moyang kita dulu zaman kerajaan Kediri sebelumnya itu, dia pernah memberikan suatu apa ya? Kalau sekarang namanya gambaran, kalau dulu itu warning atau apa gitu. Jadi itu terdiri dari kalau dalam suatu pepatah itu Blitar dadi latar, Tulungagung dadi gedung, Kediri dadi kali. Oh, jadi kali. Iya. Kalinya ini berarti ya. Nah, Brantas ini ya? kali Brantas ini. Nah, ternyata aliran Sungai Brantas ini membelah dari kota Kediri ke arah selatan itu ke Tulungagung, kemudian terus ke arah timur itu ke Kap Kota Blitar, terus lurus lagi yaitu ke Kabupaten Malang. Dan yang kita ingat dan kita tahu itu aliran itu dari bendungan yang ada di Malang. Bendungan yang ada di Malang, bendungan yang Karangkates yang dimanfaatkan untuk pembangkit tenaga listrik. Setelah itu alirannya turun ke arah Blitar, ke waduk apa itu turun dan akhirnya membelah di antara kota Kediri, antara timur sungai dengan barat Sungai barat sungai. ya. Gitu ya. Ya. Jadi memang cukup jauh ya untuk dari hulu kemudian sampai ke hilir itu sampai nanti ke Surabaya dia. Surabaya sampai ke kali apa ya, Kalimas itu ya. Kalimas. Di sana jadi gitu ya mungkin. Untuk secara alami ini apakah kira-kira Sungai Brantas ini menurut Mbak Kudori itu kan sudah lama ada di sekitar Sungai Brantas ya, karena rumahnya dekat dengan yang satunya itu kan rumah mana itu Bujel itu kan dekat dengan Brantas. Itu kelihatannya ini makin sempit atau melebar ya? Berdasarkan fakta yang kita lihat, jadi masa kecil saya itu dulu dengan sekarang itu Sungai Brantas itu semakin menyempit. Karena apa? Di kanan kirinya sudah di warning dari pemerintah tidak boleh mendirikan suatu bangunan dan lain-lain, dari mulai Blitar, mulai Malang sampai Tulungagung sampai Kediri itu bertumbuh pesat bangunan-bangunan yang ada di bantaran sungai. Satu. Yang kedua kalinya, sebenarnya kalau kita melihat sesuai dengan sejarah, Sungai Brantas itu
mengandung unsur sejarah yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Sangat Sejarah luar itu luar biasa. biasa. Ini bisa menarik sekali ya. Kira-kira nanti kalau kita bukukan bisa menjadi pelajaran anak-anak ya kalau Iya. sejarah ini. Bagaimana Pak? Kalau sejarah ini? Contoh soal itu begini. Iya. Jadi kalau semasa nenek-nenek moyang kita dulu itu Sungai Brantas itu dijadikan suatu alasan. Suatu alasan. Alasan suatu contoh itu begini. Andaikan ada seseorang yang jadi manten, baik yang lewat Oh ini ya. barat sungai Barat maupun sungai, timur sungai harus melepas yang Melepas namanya namanya ayam. Ayam. Yang kedua kalinya Ayam sembarang. sembarang, yang penting ayam. Sebagai bentuk kulonun. Kulon Wun. Ya. Yang kedua kalinya juga orang-orang yang masih kolot itu masih mempermasalahkan. Jadi antara barat sungai itu tidak boleh menikah dengan timur Oh sungai. gitu ya. Sampai dengan sekarang. Itu ya. Iya, karena Itu apa? dari sekali. Ya. Kali Brantas mengandung mitos yang Mitos. sangat luar Wah, biasa. luar biasa gitu. Mitosnya sangat bermakna sekali. Bermakna sekali ya. Ya, berdasarkan analisa dari kerajaan Jepang Ya. yang pernah menjajah di Indonesia, Di Indonesia. itu bahwa dalam aliran Sungai Brantas itu banyak sekali mengandung tambang emas. Tambang emas, wah Tambang luar emas. biasa. Kita kalau mau bisa ngambil kita jadi kaya raya ya. Ya. Itu negara kita ya. Oh kalau gitu mudah-mudahan nanti segera direspon oleh pemerintah kota maupun pusat bahwa penambangan di sungai ini betul-betul bisa maksimal, tidak hanya pasir saja yang bisa merusak lingkungan ya, tapi nanti yang berarti dan bisa bermanfaat begitu ya Pak ya. Ya. Kemudian yang menarik lagi, saya ingin tahu ya, ada Kali Brantas ini juga di samping untuk wisata ya isinya. Yang setahu saya ada wisata Brantas, ya, ada wisata di sini Brantas terkenal sekali Pak, di sebelah kota itu ya. Kemudian ada juga wisata Brantas seperti warung kopi di sini banyak sekali ya. Kemudian juga banyak kafe-kafe itu ya di Brantas itu ya. Kemudian yang saya sangat menarik sekali itu adalah sangat tradisional sekali dan sudah lama sekali. Ini ingin kita ungkap ya. Namanya peladu itu apa ya? Peladu. Jadi Istilah itu peladu. istilah peladu itu begini. Di kisaran kota mungkin atau kabupaten Blitar itu kan ada yang namanya bendungan. Bendungan. Oh, bendungan. Bendungan. Di mana itu? Di kalau nggak salah itu kabupaten Blitar namanya Bendungan Serut. Di sana. Ya. Agak ke selatan. Agak ke selatan. Jadi Bendungan Serut ini manfaat dan kegunaannya itu adalah satu untuk pembangkit tenaga listrik. Oh, gitu. Yang kedua sebagai bak penampungan air dari sungai-sungai kecil yang arahnya akan mengalir ke Kali Brantas. Oh, gitu. Nah, dari sungai kecil ditampung di bak penampungan Serut itu setiap tahunnya kalau tidak dibersihkan itu mengandung kurang lebih hampir 29 ton yang namanya endapan lumpur. Itu kalau tidak dibersihkan setiap tahun itu kan aliran yang menggerakkan radiator pembangkit listrik. itu kan tidak bisa jalan. Makanya itu rutin dibersihkan dengan maksud dan tujuan untuk membersihkan lokasi Endapan ya? Bendungan Serut dari endapan. Nah, efeknya itu pasti sampai kota Kediri. Efeknya yang kayak apa? Otomatis kalau lumpur bercampur air itu otomatis ikan-ikan yang ada di aliran itu ada yang kalah yang namanya mabuk. Akhirnya warga sekitar itu banyak yang mencari yang namanya ikan mabuk. Yang yang istilah Jawa dinamakan peladu. Yang
peladunya itu ikan yang motifnya atau kadang apa itu endapannya? Pada intinya peladu itu kan membersihkan air dari endapan di bendungan Serut. Efeknya jadi Ikannya ikan banyak. yang bercampur lumpur itu sama mabuk. Namanya ikan peladu ya? Ya namanya Oh. ikan peladu. Jadi peladu itu mungkin campuran endapan yang kotor itu namanya peladu. Ya? Peladu. Peladu. Ikannya ikan peladu ya. Sangat menarik sekali kalau ikan peladu itu. Kira-kira ikan peladu bisa dikonsumsi? Sebenarnya kalau dikonsumsi itu sebenarnya juga bisa. Tetapi dari segi rasa dan lain-lain tidak seperti ikan yang masih fresh. Oh gitu ya. Karena mungkin banyak makan mabuk kotoran ya. bau tanah, bau kotoran dan lain-lain beda dengan kita memancing di aliran yang masih fresh tanpa ada kontaminasi dari mungkin lumpur dan lain-lain. Kayaknya kok gitu. Kemudian ini ada namanya pelebaran jalan ya, namanya apa itu jembatan tol itu ya. Kalau saya dengar jembatan tol itu akan melewati Sungai Berantas ini ya. Kira-kira bagaimana menurut pendapat Pak Gudori mengenai jembatan tol yang melewati Sungai Berantas ini? Ya, jadi berdasarkan market yang saya baca dari Kelurahan Bujil itu, jadi memang nantinya itu dari arah sebelah selatannya POM Semambir itu ada jembatan. Nah, ada jembatan itu yang namanya nanti exit tol dari arah kota. Arah kota. Nah, jadi itu nanti lurus itu ke Mojoroto ke Bujil. Bujil nanti ada yang namanya Dukuh Wonosari. Jadi di sana nanti ada jalan lingkar susun 3. Oh, itu 3 ini. Ya, satu exit dari arah kota, tol menuju bandara, tol menuju Tulungagung, tol menuju Nganjuk. Oh. Jadi nanti ada jalan layang simpang susun 3 itu di Kedukuhan Wonosari, Kelurahan Bujil, Kecamatan Bujil. Di atas Sungai Berantas ada ya? Itu di atas Sungai Berantas hanya ada melewati. jembatan lagi. Jembatan lagi. Berarti ada lagi nanti jembatan itu sebelah selatannya jembatan Semambir. Ini ya. Ya. Baik, Kak Dori, terima kasih atas bincang-bincangnya. Tadi kita bincang lebar mengenai sejarah dari Sungai Berantas, kemudian bagaimana memanfaatkan Sungai Berantas itu menjadi suatu sumber daya alam yang sangat bermanfaat. Kemudian juga dari segi wisata juga kita sudah dapatkan. Bahkan dari segi teknik kita tadi mengetahui bagaimana jembatan itu akan melewati Sungai Berantas. Itu jelas akan terwujud nanti ya. Tapi saya punya mimpi Pak tadi ya. Seperti di Bali itu ada jembatan di atas laut. Itu namanya jembatan Mandarin ya. Mudah-mudahan di Kediri juga akan terwujud, tidak hanya jembatan tol yang melewati, tapi sepanjang sungai ini ada jembatan, ada jalan di atas Sungai Berantas seperti di itu. Mudah-mudahan juga akan terwujud. Itu harapan kita. Demikianlah para pemirsa dimanapun berada, kita sudah banyak sekali mengupas mengenai Sungai Berantas. Mudah-mudahan menjadikan suatu literatur yang luar biasa dari para penonton semuanya, dan juga menjadi sekaligus hiburan dari para penonton atau para pemirsa yang ada di manapun berada. Demikianlah konten kami. Jangan lupa untuk selalu share, like dan subscribe. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Berapa? Berapa? Jujur. Bon bener. Suasana yang sangat sejuk, Pak. Kita bisa bertemu kembali di mana ini, Pak? Ini di Taman Berantas, dekatnya Taman Ngadiluih itu ke barat. Bukan, ini bukan Taman Berantas. Ini Tambangan Ngadiloyo. Tambangan Kecamatan Ngadiloyo.
sendiri. Untuk operasi di sini Pak Dori, ya, operasi untuk tambangan mulai jam berapa sampai jam berapa? Nah, tambangan ini dibuka mulai jam 06.00 sampai dengan jam 07.00. Ini dalam rangka apa ini Pak hari ini? Ya, dalam rangka liburan kita jalan-jalan. Ini kebetulan kita mendengar adanya tambangan berantas, sehingga kita ingin sekali mengupas ada apa sih di sini. Nah, mudah-mudahan nanti kita dapatkan sesuatu yang menarik lah di sini. Ini sebagai sarana ya, sarana antara penghubung wilayah timur dengan barat, Ngadiluwih dengan wilayah Mojo, Mojo, Kecamatan ya. Mojo. Dan di sini Pak Ari, suasana enak untuk santai, ada warung kopinya, terus musiknya, Ada perahunya juga. Sering Pak Ari sini. Saya ya sering, tidak sering tapi sering beberapa kali ya, mungkin 4 kali ke sini. Kita juga duduk di sana, ada warung, juga ada sediakan elektron. Kalau berantas di sana kita naik itu ditarik karcis 2.000. Suasana nyaman, sejuk, asri, bisa untuk santai Pak Ari. Santai. Ya, kapan hari kalau kita memang bisa istilahnya dengan keluarga berkunjung, dan sekaligus kalau mau melintasi wilayah antara Ngadiluwih dengan Mojo, kita bisa enak lewat sini dari Belok Utara Pak. Iya, kalau enaknya ya untuk sama lah, karena lewat utara yang penyeberangan juga. Iya, penyeberangan sama, tapi kalau fasilitasnya lengkap di sini. Sehingga cocok kalau para mungkin wisatawan atau pedagang yang ingin sambil santai-santai, cocok untuk lewat sini. Dari jarak tempuh Taman Ngadiluwih sampai Berantas kira-kira berapa kilo Pak? Taman Ngadiluwih mungkin kurang lebih 1 kilo. Udah nyampe ya? Ini sebagai jembatan penghubung transportasi kendaraan motor, motor lain jembatan yang ada di mana itu? Kadang di utara dan ada Niska Yang selatan. oh jembatannya Sementara gitu Pak Arya. Terima kasih. Silakan like, subscribe di rest area channel Gus Jemblung. Oke, terima kasih. Dari sampai selama ini Mas. ini dari kru Jus Jemblung ya? Ya. Yang pesan kopi. Betul. Sudah siap saji. Nanti menu-menunya kalau pesan ya ada wader kali, wader teri, Wader teri. lele, pokoknya segala menu ikan kali kita siapkan. Plus bonus karaoke dan naik perahu gratis. Ya, Ada rokoknya enggak? rokoknya masih dipesankan ini ya. Oke, monggo untuk kru rest area channel Gus Jemblung. Terima Selamat kasih. menikmati kopi, mudah-mudahan bahagia selalu. Selamat. Yang belum pernah kesini di Ngadiloyo, Ngadiluwih, wisata warung ikan Ngisor kali, Pring. Bu Pak PI dan warung Mbak Sabrina. Menu komplit, terjangkau dan rasanya lezat. Nah itu, ini dari kru Gus Jemblung juga ini. Dari kru. Dari juga. Iya, sedang batuk-batuk ini dia. Ini kopinya. Oh, ini kopinya. Mana ini kebul-kebulnya? Ya, oke silakan ya. Sambil kita membuat film mengupdate kuliner-kuliner yang ada di kisaran Kediri, Kabupaten Kota dan sekitarnya. Mudah-mudahan menjadikan informasi yang bermanfaat yang ingin liburan, wisata dan kuliner. Mana ini kebul-kebulnya? Kebul-kebulnya masih digeladakan ya. Yang lain tidak dapat berarti. Pak, kembul. Ini kebul ya. Hari ini tidak
mendapatkan minuman ya. Kita zong yang ternyata rezeki bukan pada sebelum ya. Ini masih diberikan pada teman yang lain. Kasihan sudah tadi belum mengungkapkan saya berarti. Di sini nanti nyanyi-nyanyi ya, karaoke gratis. Gratis. Oke ya. Naik perahu gratis juga. Oh, gratis. Iya, ada tarif Jawa. Bisa ya? Iya, ada liputannya nanti. Jun. Pokoknya luar biasa. Jun Sebelum tanggal piro? Musim hujan kebanasan masih panas kehujanan